Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca Quran satu huruf baginya akan mendapatkan 10 pahala dan akan dilipat gandakan lagi, yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat-lipat gandakan lagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda pada setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan malam ini di surah yang pendek ya. Di bagian yang kedua surah Al-'Asr atau surat yang biasanya dulu ketika kita ngaji zaman kita kecil dulu itu mesti dipakai sebagai surat penutup pertemuan. Jadi setiap akhir pertemuan ketika kita ngaji, ketika kita menghadiri pengajian biasanya pakai membaca surat Al-'Asr. Maknanya memang surat Al-'Asr itu mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya mengingat waktu-waktu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita kaji secara mendalam bagaimana para mufassir menjelaskan kata per kata, ayat per ayat dalam surah Al-'Asr ini. Baik, sebelum masuk di surah Al-'Asr kita baca bareng ya. Surah Al-Humazah, baru nanti masuk di surah Al-'Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengeri yang warna merah jambu ya. Pokoknya kita tengeri merah jambu mesti didengungkan sempurna. Yang ini tidak. Ini bukan merah jambu. Dan yang hijau berarti ini panjang sampai bisa 4 bisa 5 gitu ya. Yang biru sama didengungkan juga, samar disertai dengung gitu ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Sana. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah fi 'amadin mumaddadah. Ketika kita baca secara klasikal, secara bareng, ini sesungguhnya adalah pembetulan secara otomatis ketika kita membaca ada yang keliru atau ada yang kurang panjang, ada yang kurang dengungnya. Kalau kita baca secara bersama-sama, maka pembetulan secara otomatis. Baik, kita masuk di surah Al-Asr bagian yang kedua, yang kemarin kita sudah bahas sisi bacaan, sudah kita bahas. Kemudian tarjim kemarin juga sudah kita terjemahkan per kata di surah Al-Asr, surah Al-Asr atau surah Wal-Asri. Ini ayatuha, jumlah ayatnya hanya 3. Di dalam Al-Quran, surat yang jumlahnya hanya 3 itu pertama ada surah Idza Jaa atau An-Nasr. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemudian surah Al-Kautsar kemarin sudah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang ketiga surah Al-Asr, 3 ayat masing-masing. Lainnya itu lebih dari 3 ayat. Misal yang kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, jumlah ayatnya ada 4. Lebih dari 3, 4. Kemudian yang kita baca selain itu mungkin surah yang lain yang An-Nas. Berapa jumlahnya? Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri jinnati wan. Cepet-cepetan. Jadi yang paling pendek jumlah ayatnya yang hanya 3 itu ada 3 surat. 1 An-Nasr Idza Jaa, yang kedua Al-Kautsar, yang ketiga Al-Asr. Makkiyatun, memang dalam pembahasan di tafsir surat Al-Asr apakah dia masuk Makkiyah atau Madaniyah, ini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bukan Makkiyah tapi Madaniyah, maksudnya surat ini Al-Asr ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Ada yang berpendapat begitu, tapi mayoritas ulama termasuk Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat Rasulullah yang waktu kecilnya digendong oleh Rasulullah langsung didoakan sebagai ahli tafsir. Jadi digendong oleh Rasulullah doakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqihu fiddin, orang yang faqih, paham terhadap agama. Yang monggo cara sekarang itu jadikan dia seorang ulama atau kiai, itu kira-kira. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, sekaligus jadikan dia seorang ahli tafsir. Karena yang mendoakan Rasulullah jadi. Kalau yang mendoakan Pak Sugiri kita jadi enggak? Ya bisa jadi, bisa tidak.
Karena Rasulullah didoakan langsung memang begitu sudah beranjak masih usia remaja sudah kelihatan ahli tafsir, sudah jadi ahli tafsir. Itu Ibnu Abbas. Lah menurut Ibnu Abbas surat ini itu Makkiyah bukan Madaniyah, berarti diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Kita tidak perlu memperdebatkan apakah Makkiyah atau Madaniyah, yang penting paham, kita pahami maknanya dan kita ambil pelajaran dari surah ini. A'udzu, kita pakai lagu ya. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajim yang terkutuk, dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita ulang lagi, 2, 3. Dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wa demi al-asri, waktu, gitu ya. Kita putus. Jadi wa bisa kadang-kadang bermakna dan. Kalau ini kan dan. Ini juga dan. Tapi khusus di sini maknanya wawu qasam. Wawu qasam itu wawu yang berfungsi sebagai sumpah, demi. Semua ayat Al-Quran yang dimulai dengan sumpah, ya. Jadi kalau Allah itu bersumpah, jadi saya ulangi lagi, semua ayat Quran kalau diawali dengan kata yang diawali sumpah, itu mesti ayat berikutnya pasti penting, informasi yang sangat penting gitu. Wal asri, demi waktu atau demi masa. Wa demi al asri, waktu, gitu ya. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia. Jadi yang kita terjemahkan manusia terkadang annas, gitu ya, manusia. Apalagi bashar juga manusia. Mari kita bahas spesifikasi masing-masing. Kenapa Allah terkadang menggunakan kata, pilihan kata al-insan kalau menyebut manusia? Kenapa terkadang pakai annas, kenapa terkadang pakai bashar? La, sungguh, fi, di dalam, khusrin, kerugian. Baik, bersama-sama. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, la, sungguh, fi, di dalam, khusrin, kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian. Kalau misalnya diterjemahkan itu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Karena di sini ada penekanan. Ini sudah inna taukid ya, sungguh. Tapi ditekankan lagi, sungguh di dalam ini. Penekanannya 2 kali. Sungguh. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa, dan amilu, mereka mengerjakan. Pokoknya ada wawu alif ini. Itu berarti mereka. Ada kata diakhiri wawu alif. Wawu alif menunjukkan jamak, bukan satu orang tapi banyak. Mereka amanu, mereka beriman,
dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan. Kemarin sudah kita jelaskan kalau solih maknanya adalah cocok. Makanya kalau ada anak yang solih berarti anak yang cocok dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya. Berarti pasti kalau namanya Pak Soleh orangnya pasti nurut gitu ya. Oh, belum tentu. Kadang orangnya jahat Pak Soleh namanya. Berarti nggak sesuai dengan nama. As-solihati bentuk dari solihun, solihatun. Kalau hat berarti panjang, ini berarti jamak. As-solihati kebaikan-kebaikan, dan tawasau saling berwasiat. Jadi asal kata dari tawasau itu wasiat, wasso. Wa wasso biha Ibrahim banihi wa Yaqub dan seterusnya, berwasiat. Atau bahasa tepatnya kalau bahasa Indonesia konteksnya saling menasihati. Dan tawasau saling nasihat menasihati dengan al-haqqi kebenaran, dan tawasau saling menasihati dengan as-sabri kesabaran. Saling menasihati gitu nih, saling menasihati. Baik, kita baca bareng mulai illa lagi. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan, dan tawasau saling menasihati dengan al-haqqi kebenaran, dan tawasau saling menasihati dengan as-sabri kesabaran. Nah, sekarang kita cek bagaimana para mufassir ya. Ini kita spesifik ke tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain. Wal asri demi masa. Ini kalau di tafsir Jalalain itu al-asr ditafsirkan ad-dahru. Ad-dahru itu bisa zaman, bisa waktu. Jadi batas sampai pekerjaan itu selesai dilakukan itu namanya waktu. Jadi batas sampai pekerjaan selesai dilakukan itu namanya waktu. Jadi misalnya waktu sholat berarti batas seseorang itu melakukan sholat sampai batas waktunya. Ad-dahru ada yang auma ba'daz zawali ilal hurubi. Berarti yang kedua dimaknai al-asr, waktu masa ini. Itu yang dimaksud adalah mulai tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi bahasa tergelincir itu berarti perpindahan waktu, perpindahan matahari, perpindahan matahari dari belahan yang timur berpindah ke belahan yang barat itu. Mulai perpindahan, pergeseran matahari mulai dari timur, belahan timur ke belahan barat. Berarti waktunya, gesernya, pindahnya itu pas masuknya waktu zuhur, tergelincir perpindahannya.
Duhur sampai matahari terbenam, berarti sampai waktu maghrib. Jadi menurut tafsir Jalalain wal asri itu waktu khusus, mulai masuknya waktu duhur sampai waktu maghrib, itu waktu khusus. Au sholatul asri, atau kata tafsir Jalalain pengertian yang ketiga, demi waktu yang dimaksudkan khusus waktu sholat asar. Au sholatul asri, khusus waktu sholat asar. Nah, waktu asar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah, wal asri, demi waktu. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan al-asr sebagai sumpah di dalam ayat ini? Karena sebetulnya waktu adalah modal manusia yang paling berharga. Waktu yang sudah kita lalui tidak mungkin akan kembali, kan gitu ya. Saya dulu kenapa ketika umur misalnya ya, umur 20 tahun kok tidak selesai S3 misalnya gitu ya, sudah tidak mungkin gitu ya, nggak bisa kita lalui lagi ya. Nah, jadi modal manusia yang paling berharga adalah waktu. Begitu sudah berlalu nggak akan kembali lagi, itulah waktu. Maka Allah menjadikan al-asr, waktu, sebagai sumpah, karena waktu adalah modal yang paling berharga buat manusia. Innal insana lafi khusr, ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, al-jins. Jadi diterjemahkan, ditafsirkan ya, di tafsir Jalalain al-jins, sesungguhnya manusia itu jins, jadi jenis manusia. Karena kan maksudnya ada makhluk yang lain, ada khusus manusia, tetapi nanti ada istilah manusia terkadang pakai al-bashar. Kalau al-bashar itu aspek penekanannya ke aspek fisik, aspek biologis. Maknanya bahwa manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, kan itu ya. Oke. Ketika sehari semalam saja tidak istirahat, maka fisik itu seakan-akan melayang. Betul ya? Saya merasakan soalnya. Saya pernah kerja di Malaysia, itu mulai dari pagi sampai subuh, habis sholat subuh lanjut lagi. Itu fisik, nggak tidur sama sekali dan nggak ngantuk, itu karena kerjanya kerja fisik, ngecor itu loh, ngecor kerja ngecor di Malaysia. Dan di sana saya 5 tahun, waktu itu masih bujang. Kalau seandainya sudah berkeluarga, sudah mau lagi saya gitu. Karena masih bujang, masih kuat-kuatnya fisiknya. Jadi kerja lebih dari 12 jam nggak istirahat, lanjut itu sampai 24 jam, itu baru terasa fisik seperti melayang-layang di udara, ringan gitu. Artinya bahwa manusia itu punya keterbatasan kekuatan. Nggak ada manusia yang sakti, itu nggak ada. Kalau ada yang dikatakan sakti, ada faktor lain berarti. Jadi nggak ada yang sakti. Makanya kata orang Jawa, rogo iku ibarat ragangan, maka butuh atau perlu diragati. Betul Pak ya? Betul, ibarat ragangan. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang ayat yang terkait dengan aspek atau penekannya ke biologis atau fisik, Allah menggunakan kata basyar.
Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada yang saya cantumkan ya. Qul innama ana basyarun mislukum. Qul katakanlah wahai Muhammad, innama sesungguhnya ana saya basyarun manusia, mislukum seperti kalian semua. Kalau secara fisik Rasulullah Muhammad itu sama, butuh makan, butuh minum, butuh kebutuhan biologis yang lain, butuh juga istirahat gitu maksudnya. Tapi yuha ilayya, cuman kami itu diberi atau aku diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian. Yuha ilayya. Itu kalau basyar. Tetapi di surat Al-Asr Allah menggunakan kata al-insan. Al-insan berarti penekanannya itu adalah pada aspek manusia sebagai makhluk yang berakal, sebagai makhluk yang bermoral, sebagai makhluk yang ada sisi spiritualitas di situ. Ada kebutuhan spiritual di situ. Cuman al-insan pada al-asr, surat al-asr, innal insana, sesungguhnya manusia, yang dimaksudkan khusus yang sudah mukallaf. Khusus anak-anak enggak masuk ya. Al-insan yang dimaksudkan dalam ayat yang berapa ini? 2 ya, ayat yang kedua ya. Ini khusus manusia yang sudah mukallaf. Yang anak-anak kecil tidak masuk. Yang sudah bisa membedakan mana hak, mana batil, yang sudah balik ya, akil balik gitu ya. Jadi yang dimaksudkan al-insan khusus spesifik ya, manusia yang sudah usia akil balik. Kemudian terkadang Allah menggunakan kata manusia itu dengan istilah annas. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Berarti manusia dengan berbagai tipologi. Itu kalau annas berarti umum itu maksudnya. Umum, manusia yang taat, manusia yang tidak taat gitu kan. Manusia yang kafir, manusia yang beriman, kemudian manusia yang lebih parah dari kafir itu apa namanya? Munafik. Loh betul. Munafik itu lebih parah dari kafir. Kalau kafir kan jelas-jelas menyatakan kekafirannya. Nah, sekarang Bani Israel, Al-Isra di surat Al-Isra kan banyak disebutkan di sini. Orang-orang Bani Israel itu kan banyak disebut dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyya farhabun, dan seterusnya. Banyak ayat. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan seterusnya. Banyak sekali Allah itu menjelaskan, mengupas tentang Bani Israel. Kenapa? Apakah orang-orang Bani Israel itu yang mereka tidak taat kepada para nabi yang diutus oleh Allah? Apa mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka beriman, Pak. Beriman. Apakah mereka tidak beriman kepada adanya hari akhir? Mereka beriman. Apakah mereka beriman kepada para malaikat? Mereka beriman. Apa kesalahan mereka dikatakan atau dimasukkan dalam kategori kafir? Karena mereka tidak mau mengimani adanya Muhammad sebagai Rasulullah, termasuk kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau. Gara-gara itu mereka dikatakan kafir. Jadi
Keimanan itu harus totalitas. Iman kepada Allah, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi harus totalitas, tidak boleh hanya sebagian. Nah, itu rukun iman yang disebutkan. Jadi an-nas di sini semua manusia yang punya tipologi apapun, yang taat, yang patuh, maka Allah menggunakan kata an-nas biasanya dalam Al-Quran. Innal insana lafi khusr. Ini kalau di tafsir Jalalain disebutkan fi tijaratihi. Saya kasih warna beda, Pak. Jadi biar ayatnya yang merah gitu ya. Ayatnya yang merah berarti yang warna nopo niku? Kuning, coklat ya, coklat. Fi tijaratihi, di dalam perniagaannya. Inna, sesungguhnya al-insan manusia, la sungguh fi, di dalam khusrin, kerugian. Fi, di dalam tijaratihi, perniagaannya. Ini maksudnya adalah kiasan. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Jadi perniagaan itu maksudnya kiasan. Kiasan apa? Semua atau segala perbuatan manusia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi makna perniagaan di situ ada kiasan. Manusia menghabiskan umurnya untuk kesenangan duniawi, maka divonis oleh Allah orang yang khusrin, rugi. Sebab kesenangan duniawi sifatnya sementara. Orang yang menghabiskan umurnya, nah umur manusia itu berapa batasnya? Rasulullah itu mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuz. Jadi kata Rasulullah, umur umatku itu antara kira-kira ya, antara 60 sampai 70 tahun. Itu hitungan tahun Hijriah, bukan Masehi, bukan. Hitungan Hijriah. Jadi kalau misalnya ada orang yang umurnya 70, itu berarti bonusnya sudah berapa? Kalau sitin 60, sabein 70. Antara itu, kata Rasulullah, antara umat itu umurnya ya antara 60 sampai 70 hitungan Hijriah. Berarti kalau ada yang 80, bonusnya sudah 10 tahun, itu ya, 10 tahun. Kalau ada yang bapak saya itu 92, itu berarti bonus berapa tahun? Wa aqalluhum may yajuz, kata Rasulullah. Yang lebih dari 70 itu ada tapi enggak banyak. Betul ya? Ada tapi enggak banyak. Jenengan kalau pengen menghitung orang-orang yang umurnya antara 60 sampai 70 tahun itu, jenengan keliling di masjid-masjid waktu sholat subuh. Betul Pak ya? Biasanya kalau sholat subuh itu dipenuhi bukan anak-anak muda, tapi anak-anak yang S3, sangat sepuh sekali, yang mengaku sebagai remaja masjid. Jadi umurnya 70 tahun, 80 tahun, mengaku sebagai saya ini remasnya masjid. Jadi kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuz. Allah mengatakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ketika menghabiskan umurnya untuk kesenangan duniawi. Divonis oleh Allah rugi. Kenapa? Karena kesenangan duniawi itu kesenangan yang sementara. Maka kita diingatkan sebetulnya. Ada ayat mengatakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun
wa mata'un ila hin. Ini mengingatkan bahwa manusia itu hidup di dunia ini ada batas waktu ya. Wa mata'un, kenikmatan ila hin, tetapi kenikmatan di dunia ini ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Mata'un ila hin. Khusrin, kerugian. Kerugian itu bisa berupa kerugian materi, moral, kerugian spiritual. Kalau materi berarti harta benda ya. Termasuk kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Maka di dalam konsep syukur itu kan Rasulullah mengingatkan bahwa sesungguhnya manusia itu, atau dalam konsep syukur itu kan ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Yang pertama adalah nikmat sehat, as-sihah. Yang kedua adalah al-faragh. Orang itu sering melupakan dua nikmat itu, maksudnya gitu. Orang itu sering lupa. Sudah diberi kesehatan oleh Allah, sehat, bisa berangkat ke masjid, bisa jamaah, tapi nunggu karena kesibukan kerja. Loh, jam saya kan jam kerja jam sekian sampai jam sekian, gak sempat ke masjid. Begitu sudah selesai waktu pensiun, ternyata masih digoda sama anaknya, yaitu disuruh jadi pembantu gitu ya. Loh, nggak ada yang begitu. Sudah pensiun dipasrai ngomong, cucu jadi MC. Jadi profesi setelah selesai jadi direksi, ganti profesi MC, ngomong cucu. Akhirnya nggak sempat ke masjid juga. Sudah waktu masa pensiun. Ada yang model-model begitu, ada Pak ya? Tetangga jenengan Pak. Ya nggak sempat ke masjid akhirnya. Digoda sama anaknya. Lafi khusrin, kata Allah, sungguh dalam kerugian orang-orang yang seperti itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Suaranya nyendat-nyendat gara-gara entek-entek kopi nih kali ini. Ya. Yang tidak termasuk orang yang merugi illa, yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat, orang-orang yang mau beramal soleh. Falaisu fi khusrani, kata tafsir Jalalain. Maka orang yang dua golongan ini, maksudnya kedua golongan ini, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, falaisu, bukan termasuk yang rugi. Falaisu fi khusran, dua golongan ini tidak masuk orang yang rugi. Nah, makanya kalau bicara iman dan amal soleh itu ada tiga konsep di situ. Pertama, iman adalah landasan amal soleh. Maksudnya landasan amal soleh itu begitu. Begitu ada orang yang mengerjakan kebaikan, ngapunten. Ada orang itu yang baik sekali sama tetangga, tetapi ternyata bukan muslim. Ya berarti tidak bernilai di hadapan Allah. Tapi baik orangnya Pak, suka membantu, kemudian sering ngantar makanan ke rumah kita, misalnya gitu ya. Sering, orangnya baik, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, orang kafir. Walaupun baik, ya nggak ada artinya di hadapan Allah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dham'anu ma'a. Jadi orang-orang kafir, orang yang nggak beriman,
yang nggak ada iman sama sekali, mereka orang kafir, maka seperti amalan yang mereka lakukan, kebaikan apapun yang mereka lakukan, kata Allah, seperti fata morgana di tanah yang datar. Berarti nggak ada artinya sama sekali, walaupun kelihatannya baik. Ngapunten, di daerah-daerah selatan ya, ingat saya daerah Tulungagung, daerah Blitar, daerah Trenggalek, wa ala alihi wa ashabi ajmain, ya, daerah sana pokoknya. Itu ngapunten, itu orangnya sopan-sopan, Pak. Sopan-sopan. Kalau ngomong sama orang, bahasanya bahasa Jawa yang halus. Enggak kasar. Enggak ada seperti orang Gresik bahasa-bahasa yang kasar-kasar, enggak ada. Tapi ngapunten, saya itu sering ke sana. Itu anak-anak muda itu enggak sholat pun enggak ada beban. Tapi sopan-sopan ngomongnya. Orang-orang tua sholat itu masih enggak seberapa direken. Tetapi mereka sama orang lain baik, Pak. Suka nolong dan seterusnya. Maka orang yang seperti itu sebetulnya kalau dia ada iman ya masih ada nilai di situ. Kalau ada iman, tetapi begitu sudah nggak pernah sholat, ngapunten nggih, nggak pernah sholat, imannya ya wis iman hanya sebagian, imannya sangat tipis. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Maka sebetulnya iman itu adalah landasan amal soleh. Orang sebaik apapun nggak punya iman, nggak ada artinya di hadapan Allah, nggak ada. Yang kedua, iman itu adalah spirit untuk menggerakkan manusia dalam beramal soleh. Jadi orang itu akan beramal soleh ketika didorong dengan keimanan yang ada dalam dirinya. Iman dan amal soleh merupakan prasyarat untuk mendatangkan satu manfaat. Manfaat itu kebaikan yang mengalir pada diri seseorang. Itu namanya manfaat. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya niki ndadosaken manfaat. Amin. Gitu biasanya kayak manfaat. Berarti kebaikan yang mengalir pada diri kita masing-masing. Itu namanya manfaat. Ada level yang berikutnya namanya maslahah. Napa maslahah itu? Kebaikan itu di samping mengalir pada diri kita juga mengalir kepada orang lain. Itu namanya maslahah. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya niki ndadosaken maslahah. Biasanya jawab amin gitu ya. Amin atau amin, Pak. Kalau amin itu tetangganya jenengan. Level yang ketiga, mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya niki, acara niki ndadosaken acara ingkang betul-betul barokah. Berarti levelnya lebih tinggi. Napa barokah itu? Kebaikan itu mengalir luar biasa melimpah. Itu maksudnya. Makanya kalau bicara barokah itu mesti melimpah kebaikannya. Rizki yang barokah berarti rizki itu berlipat-lipat. Itu namanya barokah. Berlipat-lipat nih. Maka ada manfaat, ada maslahah, ada barokah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati. Awsa ba'duhum ba'dha, kata tafsir ini jenengan waos yang paling atas atau yang warna biru, Pak? Oh ya diwaca sing biru tok ya. Yang atas itu landasannya. Wa tawasau, dan saling menasihati. Awsa ba'duhum ba'dha, saling menasihati antara seseorang dengan yang lain. Dengan al-haqqi, kebenaran, maknanya adalah al-iman. Kebenaran yang dimaksud saling menasihati dengan keimanan. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Maksudnya adalah alat
ta'ati wa anil ma'siyati. Jadi saling menasihati dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Nasihat itu tidak harus ngapunten nggih. Nasihat tidak harus ceramah seperti ini. Saya sebetulnya juga tidak seberapa senang disuruh ceramah seperti ini tuh, nggak senang saya. Tapi dipaksa oleh pengurus masjid, akhirnya terpaksa maju ini. Tapi karena perintah, ini kan perintah ya. Menyampaikan ayat itu kan perintah Allah. Ya mau tidak mau harus kita lakukan. Nasihat itu bisa juga bahasanya mengingatkan. Dan mengingatkan itu bukan hanya tugas dai sebetulnya. Tetapi setiap orang yang beriman kepada Allah harus saling mengingatkan. Itu tugas. Tetapi sebetulnya tugas dai itu berat. Tugas, apalagi tugas penceramah, berat Pak. Wala taqrabuz zina, jangan kalian berbuat zina. Gitu kan. Itu berat Pak, berat sekali. Jadi ngapunten, jangan dikira orang-orang yang biasanya ceramah sebagai khotib, sebagai penceramah itu tugasnya ringan, enggak Pak, berat sekali. Berat sekali. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, apakah kamu akan mengatakan sesuatu yang kamu katakan tapi enggak mengerjakan gitu ya? Kabura maqtan. Sungguh besar kebencian Allah terhadap orang yang hanya bisa ngomong tapi enggak mau mengerjakan. Itu berat Pak. Betul, berat sekali. Jadi jangan dikira sebagai penceramah itu ringan, justru tanggung jawabnya berat. Tetapi kewajiban. Kalau nggak ada yang mau menjadi penceramah, terus siapa? Siapa yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Jadi sebetulnya tugas untuk mengingatkan tawasau tidak hanya seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubalik, tapi semuanya orang yang beriman kepada Allah itu harus saling mengingatkan ketika ada saudaranya yang tidak benar gitu kira-kira. Tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi yang tidak termasuk tergolong rugi, satu orang yang beriman, yang kedua wa 'amilus solihat, orang yang beramal soleh. Yang tidak termasuk rugi wa tawasaw bil haqq, orang yang mau mengingatkan pada saudaranya dengan kebenaran atau menasihati. Yang keempat, orang yang mau mengingatkan, menasihati dengan kesabaran. Ini orang yang tidak tergolong lafi khusrin, orang yang divonis oleh Allah rugi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.